Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurmasari, NPM 19160064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP materi IPS pada kelas 5 SD semester 2. Baiklah, di sini saya memaparkan tentang standar kompetensi yang saya tuju, yaitu untuk siswa mengenal wilayah negara Indonesia, baik berupa flora, fauna, kemudian dari ekosistem wilayahnya, kemudian makhluk hidupnya, dan cuaca juga iklim. Kemudian kompetensi dasar yang saya acukan adalah memahami wilayah negara Indonesia. Jadi dengan pembelajaran ini saya harap siswa-siswi sekalian dapat memahami tentang bagaimana populasi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indikator-indikator yang akan saya lakukan atau yang akan saya tuju adalah yang pertama, diharapkan untuk siswa-siswi dapat melaporkan tentang materi baik berupa lisan maupun secara tulisan mengenai wilayah Indonesia. Kemudian diharapkan siswa-siswi dapat menganalisis persebaran wilayah Indonesia dari sukunya, dari luas wilayahnya, kemudian kepadatan penduduknya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, siswa-siswi dapat mengidentifikasi kemampuan wilayah Indonesia melalui berbagai macam suku, pulau, maupun bahasanya. Seperti yang kita ketahui, berbagai macam pulau Indonesia mempunyai masing-masing suku dan bahasanya tersendiri. Jadi saya harap siswa-siswi dapat mengelompokkan atau mengidentifikasi setiap pulaunya mempunyai berbagai macam suku, juga mempunyai berbagai macam adat istiadat, pakaian, rumah adat, kemudian ekosistem yang mereka miliki. Nah, yang keempat, siswa-siswi dapat menyebutkan flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa SD harus kita kenalkan bahwa Indonesia ini sangat memiliki kekayaan alam yang berupa flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Seperti gajah, komodo, harimau Sumatera, kemudian burung dari Papua. Selanjutnya yang kelima, siswa-siswi dapat menunjukkan manfaat hutan yang ada di Indonesia bagi kehidupan masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat mempunyai kekayaan alam, terutama hutan. Di setiap pulau itu memiliki kemampuan hutannya masing-masing. Seperti yang ada di Kalimantan, mereka memiliki kemampuan yaitu untuk menanggulangi erosi. Jadi mereka untuk menanggulangi erosi itu menanam tanaman tembakau di setiap pesisir pantai. Nah, yang keenam, menjelaskan manfaat menjelaskan kenampakan alam dan iklim di Indonesia. Iklim dan cuaca di Indonesia memiliki dua jenis, yaitu cuaca yang penghujan dan panas. Nah, jadi siswa-siswi dapat menjelaskan bahwa cuaca tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, baik pakaian, pekerjaan, dan juga makanan. Contohnya seperti misalnya masyarakat yang hidup di pinggir pantai, mereka cenderung berpakaian kaos dan tipis, tangan pendek, karena kita ketahui bahwa di pantai cuacanya panas. Jadi mereka
Jadi mereka mengkondisikan pakaian mereka. Kebanyakan juga di pantai itu biasanya pekerjaannya nelayan karena mereka mencari ikan di laut maupun danau. Kemudian jika di pegunungan kebanyakan masyarakat atau penduduknya itu berpenghasilan atau bekerja sebagai petani, yaitu biasanya sebagai petani padi, kopi, kemudian cengkeh dan lain sebagainya ya. Tujuan pembelajaran yang saya capai dalam RPP ini dengan bercerita atau menjelaskan secara lisan di depan kelas, saya harap siswa-siswi dapat menyebutkan potensi yang dimiliki wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan menulis mereka dapat mengingat kembali dan tidak melupakan pelajaran atau materi yang telah mereka pelajari. Saya harap juga siswa-siswi dapat menyebutkan keragaman yang dimiliki oleh wilayah Indonesia karena saking banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, tidak menutup kemungkinan untuk siswa-siswi lupa akan berbagai bentuk dan macam keberagaman Indonesia, baik dari suku, pakaian, kemudian bahasa, makanan, rumah adat, dan kebiasaan maupun adat istiadatnya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya bekerja sama atau diskusi itu siswa dapat menyebutkan faktor-faktor apa yang membedakan suku bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, dan mereka juga dapat membedakan suku bangsa, misalnya dari suku Aceh dengan suku Medan itu memiliki perbedaan. Kemudian dengan membaca, saya harap siswa-siswi dapat menyimpulkan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Yang kelima, dengan menganalisis, siswa mampu memaparkan manfaat atau hubungan cuaca iklim dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dengan praktek secara langsung diharapkan siswa-siswi dapat memaparkan manfaat kemampuan alam Indonesia. Kemudian materi ajar yang saya ajarkan yaitu mengenai wilayah negara Indonesia. Pendekatan dan juga metode yang saya gunakan ada 5. Yang pertama, pendekatan kontekstual, pendekatan kooperatif learning, kemudian metode tanya jawab, diskusi, dan analisis. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang sangat berguna dan membantu guru dalam menyampaikan materi, karena pendekatan ini mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata agar peserta didik dapat mendorong kemampuan peserta didik dalam menganalisis, membuat hubungan antara materi dengan kehidupan nyata. Jadi dengan konsep ini pembelajaran diharapkan dapat membuat peserta didik belajar secara langsung melalui proses ilmiahnya, tidak hanya menerima atau merespon tanggapan yang diberikan dari transferan oleh guru. Kemudian yang kedua, pendekatan cooperative learning. Jadi pendekatan cooperative learning ini ada sebuah kelompok diskusi yang mempunyai beberapa anggota. Jadi setiap anggota itu mempunyai perbedaan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dituntut untuk setiap anggota memiliki atau menguasai kemampuan belajar mereka. Jadi jika salah satu di antara mereka ada yang belum ngerti, teman-temannya ada yang memberi
ada yang memberi pemahaman atau penjelasan agar temannya juga mengerti. Jadi mereka saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Jadi yang belum tahu atau belum mengerti ini mendapat penjelasan dari yang sudah tahu. Jadi siswa-siswi yang sudah mengerti, sudah paham akan materi itu tidak hanya dipendam sendiri ilmunya, namun dibagikan atau berbagi, belajar bersama teman-teman lainnya. Kemudian proses tanya jawab berfungsi agar peserta didik mengeluarkan pendapat mereka serta mereka menanyakan apa yang mereka belum ketahui. Sedangkan metode diskusi berfungsi agar peserta didik saling melengkapi atau saling erat hubungan mereka dengan berdiskusi bersama teman-teman. Sedangkan metode analisis seperti yang sudah saya katakan bahwa di sini ada pendekatan kontekstual yang bermanfaat agar mereka merasakan secara langsung, secara alamiah materi ajar dengan kehidupan nyata. Selanjutnya dengan langkah-langkah kegiatan yang saya gunakan seperti yang pertama, kegiatan pendahuluan, saya mengucapkan salam, kemudian absensi dan menanyakan kabar peserta didik bagaimana kabarnya pada pertemuan kali itu. Kemudian biasanya di sebelum pembelajaran diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, dan pada kurikulum 2013 ini ada pembiasan literasi baik menulis, membaca maupun bercerita dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menyanyikan lagu Indonesia Raya pada setiap awal pertemuan. Kegiatan inti, guru menjelaskan sekitar materi yang akan dituju seperti materi yang saat ini yaitu materi wilayah negara Indonesia. Jadi guru menjelaskan beberapa singkat-singkat saja mengenai materi tersebut. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi maupun analisis sebagaimana pendekatan atau metode yang dilakukan oleh guru. Kemudian siswa mengamati media yang diberikan kepada guru. Jadi guru tidak hanya menjelaskan materi, jadi guru juga harus memiliki media agar siswa menarik perhatian siswa untuk belajar dan mengikuti pelajaran tersebut dengan hikmat dan merasa bahagia dan mengikuti pelajaran tersebut. Kemudian guru mengajak siswa untuk diskusi berkaitan dengan pembelajaran. Jadi siswa-siswi melakukan diskusi tidak hanya sendirian, didampingi juga oleh guru. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka maju ke depan, dan di saat itulah guru akan menguatkan hasil diskusi mereka di mana atau meluruskan hal-hal yang belum tepat atau kurang tepat pada penjelasan. Kemudian pada kegiatan penutup guru akan menyimpulkan atau memberi penguatan, juga memberi apresiasi terhadap kerja usaha yang sudah dilakukan oleh siswa, karena mereka juga masih belajar dan perlu apresiasi dari guru setelah mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Kemudian selanjutnya biasanya juga di kurikulum 2013 di akhir pelajaran mereka akan menyanyikan lagu kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang terakhir salam dan doa dan penutup oleh guru juga beserta siswa. Sumber belajar atau bahan ajarnya ada 3. Yang pertama buku paket atau tematika 13, kemudian teman-teman sekitar,
Yang terakhir yaitu berupa penilaian. Penilaian di sini saya melakukan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Jadi selama observasi atau selama kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu dinilai juga sikapnya. Yang kedua, penilaian pengetahuan tentang materi atau pelajaran yang mereka lakukan. Yang ketiga atau terakhir yaitu keterampilan, bagaimana mereka menjelaskan dan bagaimana mereka mengekspresikan wawasan dan juga pengetahuan mereka. Sekian penjabaran dari saya atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.